Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Tata Tulis Karya Ilmiah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kerangka topik. Kerangka topik bisa Anda buat setelah topik tema judul yang Anda ajukan itu sudah di ACC oleh dosen ya. Kerangka topik fungsinya untuk mempermudah Anda menulis karya ilmiah dan melakukan penelitian. Apa sih isi kerangka topik? Mari kita bahas. Oke, kita bahas mengenai kerangka topik. Langsung saja ya ke bagian pertama dari kerangka topik, yaitu rumusan masalah. Di kerangka topik, Anda diminta untuk membuat rumusan masalah, minimal dua rumusan masalah yang harus Anda buat. Rumusan masalah itu merupakan kalimat tanya atau biasa disebut juga pertanyaan penelitian ya. Pertanyaannya seputar apa? Pertanyaannya seputar apa? Pertanyaannya seputar pokok pembicaraan yang akan dianalisis. Jadi tidak apa ya namanya, tidak kemana-mana gitu ketika Anda bertanya. Kalau ada sesuatu yang perlu dijawab sebagai latar belakang penelitian atau mengapa sih Anda mengambil objek penelitian tersebut, itu tidak usah disimpan di rumusan masalah ya, karena itu akan Anda paparkan di latar belakang. Jadi biasanya pertanyaan apa, siapa, berapa, di mana. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya sudah terjawab di latar belakang. Jadi tidak tepat apabila Anda menggunakannya di rumusan masalah. Rumusan masalah itu biasanya didahului dengan kata-kata yang memerlukan pemecahan atau solusi ya. Contohnya mengapa dan bagaimana. Mengapa, kata mengapa ini Anda gunakan untuk memaparkan alasan-alasan Anda memilih topik tersebut atau melakukan penelitian pada objek tersebut gitu. Lalu bagaimana biasanya digunakan untuk menjawab ya, untuk menjawab akan dibagaimanakan sih penelitian itu gitu ya. Apa yang akan Anda lakukan? Intervensi apa yang akan Anda lakukan terhadap objek penelitian? Bagaimana prosesnya? Seperti apa caranya begitu? Itu akan menjawab pertanyaan bagaimana pada rumusan masalah. Ya, jadi biasanya pertanyaan mengapa dan bagaimana ini sangat cocok untuk menyasar pokok pembicaraan pada bagian analisis. Seperti itu. Kemudian, ini contohnya ya, pengoptimalan eksplorasi sumber daya mineral di Kabupaten Bandung Barat. Rumusan masalah pertama, bagaimana dampak eksplorasi sumber daya mineral di Kabupaten Bandung Barat. Pada awalnya, mungkin peneliti berpikir bahwa eksplorasi sumber daya mineral di KBB itu menyebabkan dampak negatif gitu. Tapi dia tidak boleh judgement di awal. Dia harus secara objektif memperlihatkan dampaknya, baik itu positif maupun negatif begitu. Nah, setelah rumusan masalah pertama ini terjawab, pastikan ada dampak negatifnya, maka ada pertanyaan kedua, bagaimana strategi optimalisasi eksplorasi sumber daya mineral di Kabupaten Bandung Barat dengan hasil yang memadai dan dampak negatif yang paling minimal. Hasilnya memadai, jadi optimal begitu ya. Kemudian dampak negatifnya berkurang, ya walaupun apa namanya tidak tidak seluruhnya menghilang gitu dampak negatifnya, tapi diminimalkan seperti itu. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan tujuan praktis dari topik yang diangkat menjadi judul. Ya, jumlahnya sama dengan rumusan masalah. Dan biasanya memang ubahan kalimat dari rumusan masalah. Jadi Anda tidak usah khawatir kalau rumusan masalah Anda sudah benar. Biasanya pembuatan tujuan penelitian juga lebih mudah begitu. Nah,
Tujuan penelitian ini biasanya menggunakan kata operasional seperti menanggulangi, mengurangi, menemukan, mengoptimalkan, dan seterusnya sesuai dengan judul Anda ya, seperti itu. Nah, ini contoh berdasarkan judul yang tadi. Judulnya kan pengoptimalan eksplorasi sumber daya mineral di Kabupaten Bandung Barat. Tujuannya menemukan dampak eksplorasi sumber daya mineral di Kabupaten Bandung Barat. Anda harus sampai menemukan ya, tidak hanya mengamati gitu. Tujuannya mengamati, nanti hasilnya adalah hasil pengamatan. Hasil penelitiannya adalah hasil pengamatan. Itu bukan kalimat yang tepat untuk tujuan atau untuk rumusan masalah. Lebih baik Anda gunakan kata menemukan. Lalu nomor dua, menemukan strategi optimalisasi eksplorasi sumber daya mineral di Kabupaten Bandung Barat dengan hasil yang memadai dan dampak negatif yang paling minimal. Ini sudah sesuai dengan rumusan masalah yang tadi diajukan ya. Seperti itu. Kita lanjut. Setelah membuat tujuan, Anda diminta untuk menetapkan aspek yang diteliti. Aspek yang diteliti ini berfungsi untuk memudahkan Anda nanti ketika membuat bab 2 ya. Karena bab 2 itu mayoritas isinya adalah teori. Nah, atau juga bisa di bab di bab 3 di pembahasan kalau memang aspek yang ditelitinya itu berkaitan dengan objek penelitian. Ini contoh ya, judulnya penanggulangan pencemaran udara di Kota Bandung. Nah, sebentar saya pakai pointer dulu. Untuk mempermudah menetapkan aspek yang diteliti, Anda bisa memasukkan ini volume kendaraan bermotor ya. Volume kendaraan bermotor itu kan salah satu penyebab pencemaran udara. Jadi dia terkategori ke sini nih, pencemaran udara. Ya, memotong-motong judul itu cara termudah untuk membuat rumusan masalah agar tepat sasaran. Anda tidak kemana-mana, tidak mencari sesuatu yang lebih luas atau sesuatu yang terlalu sempit berkaitan dengan judul. Dengan memotong-motong judul ini, Anda bisa tahu gitu apa saja yang perlu dibahas di teori dasar. Pencemaran udara ya, pencemaran udara ini volume kendaraan bermotor berdampak pada pencemaran udara. Aktivitas industri juga menyebabkan pencemaran udara ya. Moda angkutan, kawasan hijau. Nah, kawasan hijau ini salah satu penanggulangan pencemaran udara ya. Jadi ini bisa masuk emisi kendaraan bermotor. Ya, emisi kendaraan bermotor ini adalah udara tercemar kan, penyebab udara tercemar. Jadi masuk bisa dibahas. Upaya yang telah dilakukan pemerintah. Nah, upaya yang telah dilakukan pemerintah ini kategorinya kemana? Ke penanggulangan pencemaran udara, begitu. Mengapa harus dibahas upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Agar Anda tidak melakukan hal yang sama di penelitian ini. Kalau Anda melakukan hal yang sama di penelitian ini, yang sudah dilakukan oleh pemerintah, berarti kan eh, apa ya namanya, buang-buang waktu. Ya, buang-buang waktu. Lebih baik lakukan penelitian yang lain. Jadi kalau Anda sudah mencantumkan gitu ya di teori dasar atau di bagian latar belakang misalnya ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan penanggulangan pencemaran udara, berarti sudah tidak perlu lagi diteliti begitu, sudah tidak perlu lagi dibahas di bab 3. Nah, kemudian untuk mempermudah memaparkan penelitian Anda, hasil yang Anda peroleh begitu ya, atau untuk mempermudah menyampaikan gagasan Anda perlu memilih cara paling efektif untuk melakukannya, yaitu dengan memilih metode gitu ya. Ada yang deskriptif, memaparkan, komparatif, membandingkan, eksperimen, melakukan percobaan. Nah, metode ini bisa Anda gunakan minimal satu, boleh dua, tapi tampaknya untuk tiga metode sekaligus tidak disarankan. Jadi, Anda boleh menggunakan deskriptif komparatif, deskriptif eksperimen, begitu ya. Dan ini digunakan atau dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian Anda. Jadi, tidak akan seragam setiap penelitian. Dan tentang
penjelasan mengenai deskriptif itu apa, komparatif itu apa, eksperimen itu apa, Anda silakan cari di referensi-referensi berkaitan dengan metode penelitian ya. Kemudian, teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini adalah cara yang ditempuh untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kalian bisa memilih cara mendapatkan datanya sesuai dengan data yang dibutuhkan ya. Misal, kalian perlu data kuantitatif. Berarti Anda membagikan kuesioner kepada responden. Respondennya ya Anda tentukan sendiri. Kemudian data kuantitatif itu ternyata perlu ditambahi gitu ya dengan data yang kualitatif. Oh ya udah, saya akan mewawancarai orang, boleh. Nah, yang paling harus digunakan adalah studi literatur ya, karena memang ini adalah bagian penting dari penelitian. Kemudian kalau Anda mau melakukan eksperimen, misalnya Anda bisa observasi lapangan, ya, observasi lapangan atau di laboratorium juga kategorinya observasi kalau Anda eksperimen, ya bebas. Jadi kalau dibutuhkan gunakan teknik pengumpulan data yang Anda perlukan. Semuanya boleh kalau Anda memang memerlukan data sebanyak itu gitu ya, sedetil itu boleh. Nah, kemudian di bagian terakhir ada sumber rujukan. Ya, di kerangka topik itu harus ada sumber rujukan. Sumber rujukan itu digunakan untuk memastikan bahwa sumber literatur yang Anda gunakan atau yang bisa digunakan untuk menulis karya ilmiah yang akan Anda tulis itu sudah memadai gitu. Jangan sampai ketika Anda punya sebuah gagasan ternyata sumber rujukannya hanya ada dalam bahasa Rusia misalnya dan Anda tidak menguasai bahasa tersebut. Jadi eh, dosen meminta Anda untuk membuat apa namanya sumber rujukan dulu sebelum Anda menulis apapun gitu ya. Ini adalah calon rujukan Anda nanti di bab 2 begitu. Mengapa harus ada 3 sumber rujukan minimal di bagian kerangka topik ini agar kami bisa yakin bahwa penelitian Anda mungkin untuk dilanjutkan gitu, memungkinkan untuk dilanjutkan karena sumber rujukannya ada seperti itu ya. Eh, Penulisan sumber rujukannya menggunakan cara yang seperti dasar pustaka ya. Jadi penulisnya siapa sudah jelas tahunnya, judul bukunya atau judul karya ilmiahnya, penerbitnya siapa dan terbit di mana. Diusahakan apa format penulisannya seperti ini ya. Nah, untuk tampak yang realnya begitu. Tugas kerangka topik seperti apa? Nah, seperti ini. Dari awal kan Anda sudah membuat topik tema judul ya. Ini misalnya topiknya krisis air. Temanya adalah penanggulangan krisis air. Judulnya alternatif penanggulangan krisis air melalui dan seterusnya. Rumusan masalahnya bagaimana cara menanggulangi krisis air di Kota Bandung. Tujuannya memperoleh cara yang tepat untuk menanggulangi krisis air di Kota Bandung. Judul ini ya menggunakan satu rumusan masalah dan satu tujuan penelitian karena di slide saya ini tidak muat ya ininya apa namanya space-nya gitu. Bukan berarti Anda boleh menetapkan satu rumusan masalah dan satu tujuan, tidak. Anda di praktiknya Anda buat 2 rumusan masalah dan 2 tujuan ya. Kemudian aspek yang diteliti di sini ada G nih sampai G. Topografi Bandung, volume air yang diperlukan, daur hidrologi Bandung. Bagian-bagian ini adalah hal-hal yang teoretis ya, hal-hal yang bisa dicari sebelum melakukan penelitian. Dan ini juga bisa dijadikan eh, pisau bedah begitu ya, cara Anda melakukan sintesis atau menyampaikan argumentasi pada bab 3 setelah Anda melihat teori-teori ini. Dan apa ya namanya membandingkan antara teori dengan kondisi di lapangan seperti apa, bagaimana nih apa yang terjadi gitu, apakah sesuai dengan idealitas kondisi yang ada di teori, bagaimana cara mengatasinya berdasarkan teori gitu ya. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.
Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka, observasi lapangan, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Relatif lengkap ya sumber apa namanya teknik pengumpulan datanya. Nah, ini sumber rujukan memang tidak nyambung ya dengan topik tema judul yang di atas, karena memang ini digunakan hanya untuk memperlihatkan format penulisannya saja. Jadi, dan ini hanya dua karena memang tidak muat gitu kalau seluruhnya dituliskan di sini. Jadi kami memunculkan dua judul ini hanya untuk contoh bahwa Anda harus menulis sumber rujukan di bagian bawah kerangka topik. Begitu. Sebentar ya, saya stop share dulu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kerangka topik dan saya berharap Anda bisa memahami apa yang harus Anda tulis di kerangka topik. Tugas pekan depan adalah membuat kerangka topik berdasarkan topik tema judul yang sudah di ACC. Semoga apa yang saya sampaikan ini mempermudah tugas Anda, begitu ya. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup kelas saja. Seperti itu. Atau Anda ingin menyampaikannya di kolom komentar, boleh. Silakan. Sekian dari saya. Semoga kerangka topik bisa memudahkan penyelesaian makalah Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.